bersama-sama beribadah meskipun masih ibadah online. Harus tetap semangat dan sukacita, karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Adik-adik, sebelum kita ibadah, ayo semuanya kita berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru, hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk umur panjang dan perlindungan Tuhan sepanjang malam. Hari ini kami siap untuk bernyanyi memuji nama Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ayo adik-adik, nyanyikan lagu ini dengan sukacita karena kasih Yesus yang terbaik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Mari kita selalu memuji Tuhan pagi, siang, sore, malam, sepanjang hari. Kita
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang setia. Shalom adik-adik kasih Tuhan. Jumpa lagi hari ini bersama dengan saya, Kak Hermon. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita adik-adik kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-berkat-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengar firman-Mu, berbicara Engkau kepada kami, urapi Kak Hermon yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi juga kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Hermon akan berbicara, menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang kesetiaan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kesetiaan adalah salah satu nilai kerajaan Allah. Dan ini harus menjadi sifat dan karakter kita. Karena kita adalah anak-anak raja. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita sudah menjadi milik Tuhan. Jadi kesetiaan harus menjadi karakter kita. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, di sana katakan bahwa buah roh salah satunya adalah kesetiaan, dan itu urutan yang ketujuh dari buah roh. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, saya mau memberikan sebuah contoh tokoh Alkitab yang kita mau pelajari tentang sifat atau karakter kesetiaan, setia. Siapa yang gak kenal Yusuf? Oh, kalau mungkin adik-adik akan tanya, siapa kenal gak Yusuf yang di Alkitab? Oh, kenal Kak Hermon. Yusuf adalah orang yang dibuang, dijual saudara-saudaranya, lalu dia dijual ke orang Mesir. Di Mesir, dia menjadi Perdana Menteri atau wakilnya raja. Wow, dari budak menjadi raja. Di dalam Alkitab, Kejadian pasal 37, ya, ayat yang kedua, bahwa Yusuf itu masih muda, umur 17 tahun. Ia disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan ke saudara-saudaranya. Dan ia biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Kata biasa berarti dia sering melakukannya. Padahal di sini adik-adik yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa Yusuf itu adalah anak kesayangan. Anak kesayangan. Dan karena anak kesayanganlah sehingga saudara-saudaranya menjual dia ke orang Mesir. Biasanya anak kesayangan itu manja, ngambekan. Kita nggak boleh seperti itu adik-adik. Kita mau belajar dari Yusuf. Kita harus belajar setia. Setia ketika dia ada di rumah, tanggung jawab yang dia berikan orang tuanya adalah yaitu biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, atau juga biasa mengantarkan makanan untuk saudara-saudaranya, mengembalakan kambing domba yang jauh dari rumah mereka. Berjam-jam atau mungkin sampai berhari untuk sampai ke tempat di mana saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba mereka. Nah, ini dilakukan oleh Yusuf. Yusuf di rumah
dia bertanggung jawab dan setia melakukan tanggung jawab tersebut. Kita harus belajar setia di dalam rumah untuk melakukan tugas tanggung jawab yang sudah diberikan orang tua kepada kita. Biasanya orang tua kita ngasih apa tanggung jawab sama kita? Biasanya ada yang diberikan mencuci piring. Cuci piring, setia cuci piring. Ya. Nyapu rumah, ayo kita setia menyapu rumah. Tanpa diingatin orang tua pun kita setia. Nah, kita sebagai pelajar, udah waktunya Zoom untuk belajar, ayo kita ikut Zoom, studi Zoom ya. Kalau waktunya kita mengerjakan tugas, kerjakan tugas dengan baik, setia. Supaya nilai kita meningkat, dan meningkat. Nah, karena ini adalah tugas tanggung jawab kita, maka kita harus mengerjakannya dengan setia. Inilah yang Tuhan mau dari hidup kita adik-adik. Bahwa kita harus belajar setia di rumah. Saya nggak tahu apa tugas dan tanggung jawab adik-adik di rumah. Nah, kalau ada tugas dan tanggung jawab adik-adik di rumah, ayo dikerjakan. Nah, ada lagi tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Ya, kita harus setia ya berdoa. Setia kepada Tuhan. Nah, Yusuf adik-adik, Yusuf ketika di rumah Potifar memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Yusuf untuk membereskan rumah Potifar ini. Dan Potifar ini adalah seorang pejabat pegawai di istana. Karena pada waktu itu orang bisa dibeli, budak bisa dibeli dengan harga tertentu dan dia membeli Yusuf ya. Dan Yusuf bekerja di situ. Dan Yusuf ini adalah orang yang setia. Dia kerjakan tugasnya dengan baik. Lalu tuannya menambahkan tugas lagi, dikerjakan lagi dengan baik, dengan setia. Lalu sampai tuannya si Potifar ini mempercayakan seluruh tugas dan tanggung jawab di rumah itu kepada Yusuf. Potifar hanya mengurusi yaitu soal makan dan minumnya. Ada dedikasi Tuhan. Nah, dengan berjalannya waktu, ini si istrinya Om Potifar ini, yaitu si Tante Potifar, tertarik melihat Yusuf. Wah, ini Yusuf diajak untuk berdosa. Tetapi Yusuf menolak. Setiap hari, setiap ada kesempatan, ya, Tante Potifar ini selalu mengajak Yusuf untuk berbuat dosa. Dan setiap kali diajak, dan setiap kali itu juga Yusuf selalu menolak. Yusuf memberikan jawaban kepada Tante Potifar. Memang Tuan Potifar sudah memberikan semua tugas dan tanggung jawab yang semua yang ada di rumah ini untuk saya kerjakan di bawah kekuasaan saya. Tetapi Tante Potifar enggak. Dan saya tidak mungkin untuk melakukan dosa terhadap tuanku Potifar. Dan saya juga tidak mungkin melakukan dosa di hadapan Tuhanku. Nah, adik-adik dari sini kita tahu bahwa Yusuf itu setia. Setia kepada tuannya waktu dia kerja di rumah orang, dia setia. Dia juga tetap setia kepada Tuhan. Bahwa dia tidak melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Kita harus belajar dari Yusuf bahwa kita juga harus setia kepada Tuhan. Kesetiaan kita bisa kita tunjukkan kepada Tuhan seperti apa? Ya, ada waktu kita memang waktunya ibadah sekolah minggu. Dulu kan kita sekolah minggu pertemuan di gereja. Ya, kita tatap muka, ada yang ngingatin, ada teman-teman kita yang ngingatin, orang tua kita ngajak. Mungkin guru sekolah minggu juga udah ngingatin sebelumnya, ayo sekolah minggu. Nah, sekarang ini pas lagi virus corona, ya musim virus corona. Nah, ini adalah inisiatif kita. Mungkin gak ada lagi yang ngingatin, teman juga udah gak ngingatin. Nah, pada saat seperti ini, mau gak kita untuk setia tetap beribadah kepada Tuhan? Kita harus setia. Hari Minggu waktunya sekolah minggu. Nggak sempat pagi, siang. Nggak sempat siang, sore. Nggak sempat sore, malam.
sebenarnya waktu kita lebih fleksibel, adik-adik yang dikasih Tuhan. Tapi intinya adalah kita harus setia untuk beribadah. Ya, oke adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita juga setia menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan? Waktu ada dosa yang menggoda kita, misalnya waktu ada uang papa mama di kantong, pas kita mau butuh uang, di sini kita mau ambil apa enggak? Kalau memang kita setia kepada Tuhan, pasti kita tidak mengambilnya. Kenapa? Karena kita nggak mau berdosa kepada Tuhan dan juga kita nggak mau berbuat dosa kepada orang tua. Adik-adik, kita harus belajar dari Yusuf. Kita harus setia di rumah, setia juga kepada Tuhan, setia beribadah, setia juga untuk tetap hidup dalam kebenaran, tidak tergoda untuk melakukan dosa. Adik-adik kasih Tuhan, di saat kamu susah, di saat kamu dikecewakan orang tua, di saat kamu mengalami kesedihan, maukah kamu tetap setia untuk mengerjakan pekerjaanmu di rumah? Maka engkau tetap setia, yaitu datang tetap beribadah kepada Tuhan. Kamu datang tetap berdoa kepada Tuhan. Padahal kamu mungkin dalam mengalami kesusahan. Adik-adik, Yusuf, dia memilih untuk setia. Nah, adik-adik kasih Tuhan, karena dia setia, maka Tuhan percayakan hal yang baru buat Yusuf. Diangkat menjadi wakil raja yang berkuasa atas Mesir. Nah, adik-adik, kalau kita mau setia, kalau kita belajar setia, pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi hidup adik-adik. Mungkin bukan sekarang, nanti kalau adik-adik udah besar, Tuhan percayakan hal-hal yang besar buat adik-adik. Jadi, hari ini adik-adik, yuk kita belajar untuk setia. Belajar setia di rumah mengerjakan tugas dan tanggung yang sudah diberikan orang tua kepada kita. Kita juga belajar setia untuk mencari Tuhan, beribadah, berdoa. Ya, kita juga belajar setia untuk setiap tugas dan tanggung jawab kita dari siapapun yang sudah mempercayakannya kepada kita. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Doa saya kiranya adik-adik mulai hari ini kita mau belajar menjadi orang yang setia. Sama seperti Kristus, dia setia sampai akhir hidupnya, sampai mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Amin. Yuk adik-adik kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar, bahwa kami harus setia mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Setia di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan, karena setia, kesetiaan adalah salah satu karakter dari Kristus, salah satu nilai-nilai kerajaan Allah. Oleh karena itu, kami adalah anak kerajaan Allah dan kami mau belajar untuk setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat 29. Bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, sekolah minggu online kita sudah selesai hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap sukacita, semangat, dan menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Selesailah sekolah minggu. Yesus memberkati. Sampai jumpa.